baiklah, langsung saja dok, kita mulai kuliah pada pagi ini dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Tede atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat hingga saat ini sehingga kita berkumpul di acara kuliah subuh hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada uh, Dr. Rizky Rahmadian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Terima kasih dok. Kemudian kepada adik-adik residen. Terima kasih, Dr. Zaki. Terima kasih kepada adik-adik residen juga yang telah bergabung pada hari ini. Sekarang kita mungkin akan lebih banyak diskusi mungkin Dr. Dede ya, karena kan sebetulnya ini kista ductus tiroglossus dan sistrang prosedur ini kan yang pertama memang pada stase bedah onkologi ada ditampilkan TO-nya. Yang kedua memang secara kompetensi sebagai dokter bedah umum pun harus bisa gitu ya. Oke, kita buka. Jadi kista ductus tiroglossus itu dia suatu kelainan kongenital pada leher berupa kegagalan involusi dari jalur migrasi kelenjar tiroid pada masa kehamilan. Jadi kista ductus tiroglossus ini merupakan suatu kelainan kongenital yang paling sering di daerah servikal atau daerah leher. Kemudian normalnya pada minggu ke-10 migrasi ini terjadi involusi dari 25 sampai 25%, yaitu berada pada level suprahyoid. Kemudian 15-20% di level hyoid, dan yang paling sering yang kita sering temukan ya di level infrahyoid sekitar 25-65%. Untuk kita tahu apakah itu suatu bentuk benjolan dari suatu ductus tiroglossus atau bukan ya, kita bisa lihat secara histologi atau secara sitologi gitu. Bisa kita dapatkan bahwa bila kita melakukan bajah ya ketemu suatu lapisan sel squamosa atau kolumnar atau keduanya. Dan salah satu yang patognomonik kalau misalkan dia suatu ductus tiroglossus adalah kita menemukan kristal kolesterol. Kemudian 10% terdapat fokus karena kan memang pada dasarnya itu kan suatu jalur ya. Jalur ketika kelenjar tiroid ini dia bermigrasi hingga ke cervical level cervical 4 sampai 5. Secara embriologi tadi sudah dijelaskan bahwa kelenjar tiroid ini merupakan suatu kelenjar endokrin yang pertama kali dibentuk sama fetus, sama janin ketika berkembang pada minggu ketiga keempat. Dia berasal dari bermulai migrasi dari foramen cecum, bergerak terus hingga ke letak yang seharusnya di bagian cervical 5 sampai bisa jadi sampai torakal 1. Nah, jalur yang seharusnya dilewati itu yang berupa ductus tiroglossus itu secara embrional itu seharusnya dia tertutup pada minggu ke-7. Paling lambat dia di minggu ke-10. Tapi ada beberapa sekitar 7% atau lebih dia bisa terbuka. Nah, itu yang disebut ductus tiroglossus. Dan bagian distal dari ductus tiroglossus yang menghubungkan terhadap tiroid itu dia bisa berdiferensiasi menjadi lobus piramidalis. Tapi itu hanya paling sekitar 50%. Jadi nanti kalau misalkan melakukan tindakan
tiroidektomi, kadang bisa ditemukan lobus piramidalis, kadang tidak. Memang pada dasarnya ya tidak semua pasien memiliki lobus piramidalis. Nah, ini dari bentuk terhadap terhadap tulang hyoidnya. Jadi paling sering tuh memang di bagian depan dari dari tulang hyoid. Kemudian yang itu yang paling sering. Kemudian yang keduanya itu dia yang malah memutar, membuat loop di bagian posterior dari tulang hyoid. Yang paling jarang kita temukan menembus dari tulang hyoid. Nah, ini dari anatomi tadi sudah dijelaskan bahwa mulai dari foramen secum. Foramen secum itu terletak, dia berada di 2/3 sama 1/3 dari bagian lidah dia. Nah, disitulah letak foramen secum antara membatasi yang bagian anterior sama bagian pangkal lidah. Kemudian ini sudah dijelaskan. Nah, ini yang paling penting yang kita harus tahu sebagai ahli bedah, bahwa ductus thiroglossus itu dia berada pada bagian dari dalam strap muscle. Kemudian organ-organ yang lainnya yang berada di sekitarnya seperti bagian di superiornya ada milohyoid, kemudian dia sampai menembus ke arah milohyoid hingga ke foramen secumnya. Kemudian di bagian inferior dari tulang dari hyoidnya, ya kita harus mengetahui bahwa di sana berada di dalam dari strap muscle. Sehingga ketika kita melakukan suatu pengangkatan, kita harus membebaskan dulu dari strap muscle-nya. Ini sama dari vaskularisasi ya, kurang lebih memang dia berasal dari percabangan dari arteri laryngeus superior, dari laryngeus inferior, kemudian dari inervasi kurang lebih sama, dia berdekatan dengan persarafan yang berada pada daerah bila kita mengangkat suatu tiroid. Ini dari patogenesis tadi sudah dijelaskan bahwa ya kegagalan dari involusinya sehingga menyebabkan ya terus ada saluran itu, karena terus ada sekresi dari lapisan mukosa itu akan membentuk akan terakumulasi dan membentuk suatu kista. Apa sih yang kita gimana secara mendiagnosa dari klinis, penunjang, dan tata laksananya. Dari anamnesis ya kita bisa mengetahui bahwa ini kan suatu kelainan kongenital ya, berarti sebetulnya dia dari dulu sudah ada dari semenjak kecil, dan insiden yang paling sering tuh sekitar usia 5-10 tahun paling sering berjumpa dengan dokter. Setelah itu di dekade 2, atau dekade 3, makin dia lama terdiagnosa, itu ada kemungkinan menjadi thyroglossal cyst carcinoma. Secara pemeriksaan fisik juga yang paling penting ya, dia pertama berada pada anterior regiopoli dan berada di midline. Kemudian akan bergerak bila menjulurkan lidah atau saat menelan, karena pada saat menjulurkan lidah tertarik dari jalur ductus thiroglossusnya sehingga kistanya itu terangkat. Dan juga sama bila menelan, pada saat menelan ini kan prosesnya kan lidah tuh menempel pada palatum. Nah, disitulah ada tarikannya sehingga kista itu terlihat akan naik ke atas.
Kemudian dari pemeriksaan penunjang yang perlu kita ketahui ya yang paling simpel yang bisa kita lakukan di poli yaitu USG. USG coli. Ya, apa gunanya dari USG coli? Yang pertama kita bisa membedakan apakah ini suatu lesi kistik atau lesi padat. Kemudian kita bisa mengevaluasi apakah eh, eh, terdapat jaringan tiroid yang sehat atau tidak. Ketika tidak kita menemukan dari kelenjar tiroid yang sehat, nah disitulah tempatnya kita cek fungsi tiroid. Karena siapa tahu itu merupakan suatu ektopik tiroid dan apa namanya dan suatu struma kah yang toksik atau non toksik karena dia kan suatu ektopik gitu. Tapi kalau misalkan memang itu murni kistik dan tiroid normalnya ada, ya kita tidak dianjurkan pula untuk melakukan rutin pada fungsi tiroid. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih canggihnya CT scan, MRI, tapi mungkin tidak terlalu banyak diperlukan lah gitu. Kemudian FNAB. FNAB ini salah satu yang modalitas yang bisa kita andalkan karena memang dengan FNAB kita bisa mengetahui apakah ini memang suatu kista tiroglossus atau tidak. Dari tata laksana yang dari diagnosa bandingnya ya tadi bisa suatu ektopik tiroid, kista brankial, kista dermoid, dan bisa juga suatu lipom pada daerah koli. Untuk tata laksananya memang banyak tata laksana. Bila terjadi infeksi ya kita harus tunda, kita dikasih dulu infeksinya. Kemudian kalau misalkan kondisinya baik, baru kita lakukan sistem prosedur. Nah, ini sejarah mungkin sedikit nanti bisa dibaca. Jadi intinya di sejarah Sistrang ini bedah dan ahli PA ini dia sudah berpikir bahwa ductus tiroglossus itu dia berbeda loh. Nah, kemudian dari perjalanannya sebelum ditemukannya teknik sistem prosedur memang banyak residif dari pasien yang prosedur pada ductus tiroglossus. Nah, ini prosedur operasi dari yang perlu ya dilakukan secara anestesi umum dengan pasien telentang, kepala dan leher ekstensi. Ini disinfeksinya batas bibir bagian atas, klavikula sama bagian lateralnya prosesus mastoideus. Kemudian ini untuk insisinya ini transverse skin crease di atas kista. Bila ada fistula ya di kemudian ini sama teknik labnya mirip dengan kalau misalkan kita melakukan tiroidektomi gitu. Jadi digabung antara kulit, subkutis, platisma langsung kita ini. Nah, bagian superior ini sampai ke bagian submental. Mau kita lakukan flapnya. Kemudian caudal ke sampai thyroid notch atau sekitar 3 atau 5 cm dari dari bagian inferior dari kistanya. Terus kita lakukan diseksi dari pertengahan strap muscle. Memang kita harus membuka strap muscle-nya untuk mengetahui dia itu letak dari ductus tiroglossusnya. Nah, setelah itu kita bebaskan kistanya dari jaringan sekitar, terus kita angkat dan kita pastikan kita temui dari tulang hyoid. Setelah kita temui dari tulang hyoid, kita sebelum kita potong tulang hyoid ini kita bebaskan dulu dari otot-otot yang
berada pada sepertiga anterior tengah dari tulang hyoid, yaitu ada hyoglossus, kemudian ada tirohyoid, kita bebaskan. Dan di sini yang paling krusialnya, karena di bawahnya itu adalah adanya membran dari tirohyoid. Jadi kita memang harus kita pisahkan dengan baik sebelum kita potong, karena bisa ada resiko ruptur dari membrannya. Kemudian ini tadi sudah setelah ditelusuri, sudah dipotong hyoidnya, ditelusuri sampai pangkalnya. Setelah dapat pangkalnya, kita potong di sana, lalu kita jahit pada pangkalnya. Setelah itu, setelah dijahit ya baru seperti biasa, seperti kita menutup strap muscle, kita tutup bagian ototnya, kemudian sama daerah kulitnya ya dengan Prolen ya biasanya kan. Apa sih yang komplikasi yang bisa kita temukan pasca operasi kista tiroglossus ini? Ya komplikasi minornya, kemudian infeksi-infeksi lokal pasca operasi. Untuk komplikasi mayor ya pada saat pada saat akutnya ya bisa terjadi bleeding lagi, kemudian bisa terjadi misalkan tadi yang jebol dari membran kulitnya ya terhubunglah jalan napasnya jadi emfisem, kemudian bisa paralisis saraf kalau misalkan kita natural, bisa mengenai cedera dari hipoglossus, nervus hipoglossus atau nervus lingualis walaupun jarang. Kemudian bisa juga rekurensi ini kalau misalkan kita melakukan prosedur sistrang yang baik, dari beberapa literatur hanya 3-5% ya. Kalau misalkan kita tidak melakukan dengan baik, hampir setengahnya akan terjadi rekurensi. Perawatan post-op kurang lebih sama dengan seperti operasi-operasi tiroid, kita pasang drain, lihat produksi drainnya, kemudian di hari ke-7 kita angkat jahitan kulitnya, terus kita kontrol tiap 3 bulan atau tiap yang kita pastikan ya hasil PA-nya dulu apa jenisnya gitu, karena kan dari 1% dari bentuk kista tiroglossus ini bisa jadi dia suatu malignansi. Ya mungkin itu yang bisa di-share hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zaki. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya mungkin kita lebih ke diskusi ya Dr. Zaki. Mungkin Ya, diminta untuk teman-teman residen, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Bisa dok, Mufti dok. ya silakan Ya, Mufti. Assalamualaikum dok. Terima kasih dok, Dr. Zaki sempat memberikan kuliah nih dok. Ini dok, terkait dengan kista tiroglossus ini kan sebuah kista dok. Bagaimana kalau misalnya dok, ini kan kalau kista kita tahu sendiri kan dia kan isinya kan mungkin konsistensinya kan kenyal, lendir dok. Bisa nggak kita tidak lakukan pendekatan pembedahan, cuma kita aspirasi dok? Atau mungkin kalau kita cuma aspirasi ada tingkat rekurensi yang tinggi. Terima kasih dokter. Ya terima kasih Dokter Mufti ya. Jadi memang kalau untuk terapinya sebetulnya memang beragam gitu. Memang ada yang diaspirasi, ada yang dikasih sklerosan ejan, tapi memang dari sebelum ditemukannya teknik sistrang yang oleh sistrangnya sendiri tahun 1920 memang sudah banyak beragam dicoba-coba gitu.
Tapi memang angka rekurensinya tinggi. Nah, itulah kenapa ditemukan suatu teknik sistrang yang dia harus mengangkat dari kistanya, jalurnya, jalurnya itu berupa sampai si hyoidnya, tulang hyoid, sampai dia ke pangkalnya. Nah, disitulah untuk mencegah dari rekurensi. Kalau untuk bisa atau tidak ya bisa gitu. Tapi itu pasti akan rekurensinya akan tinggi. Sedangkan untuk kita lakukan hanya ekstirpasi kistanya aja, dari literatur itu menyebutkan bahwa 50% dia hampir akan terjadi rekurensi. Dan yang perlu diingat bahwa bila kita melakukan kista tiroglossus dan kita tidak melakukan sistrang prosedur, untuk operasi keduanya itu akan lebih sulit gitu. Banyak faktor, yaitu ya bisa karena ada udah faktor inflamasi yang terjadi, kemudian sudah terjadi sikatrik di sekitarnya sehingga tracknya akan lebih sulit gitu. Dan perlu pendekatan yang lain untuk kita menilai tracknya itu. Bisa kita kasih kontras, bisa kita kasih pewarna, methylene blue gitu untuk kita mengetahui. Tapi prosedurnya yang harusnya simple, yang sudah dikenalkan oleh Sistrang sudah lama, sekian puluh tahun, udah 100 tahun. Itu yang itulah yang saat ini yang terbaik kita kerjakan untuk pasien lupus erythematosus, karena operasi yang berikutnya itu pada bagian leher ini, kalau operasi berikutnya itu akan sangat sulit, dokter Mufti gitu. Gimana dokter Mufti? Baik dokter, terima kasih banyak dokter Zaki. Ya, terima kasih kepada Dokter Mufti. Kemudian untuk teman-teman residen yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi dok, dokter Dede. Ya dok, silakan dok. Ini dok, dokter Zaki, ini dok, saya ingin bertanya. Ini kan kista tiroglossus ini kan seperti mari kita tahu dan dokter Zaki jelaskan memang suatu kistik. Nah kan bisa saja dia, yang ingin saya tanyakan adalah sampai seberapa besar biasanya kista tiroglossus ini bisa mencapai ukuran maksimal, dan jika memang pasien tidak ingin dioperasi dan tiba-tiba kista ini rupture, bagaimana tata laksana kita dokter? Terima kasih dok. Iya, oke. Jadi secara ukuran. Jadi kalau ukuran ini dia memang banyak literatur yang memang tidak dijelaskan ya seberapa paling apa namanya yang paling besar yang bisa ditemukan gitu. Ya, tapi logikanya kalau misalkan seperti tiroid lah, dia kan suatu massa gitu ya, bisa aja dia membesar kalau misalkan tidak dilakukan suatu tindakan sebelumnya gitu. Karena kan dia kan memang, kalau kista tiroglossus ini kan seperti kantong dia. Makin banyak sekresi dari epitelnya, dia makin besar. Yang kita khawatirkan ya dia terjadi suatu infeksi gitu. Nah, tadi kalau misalkan suatu infeksi, dia bisa terbentuk fistel ya ke kutannya gitu. Nah, itu tindakan-tindakan infeksi. Bila sudah ada infeksi, kita tidak bisa langsung melakukan prosedur sistrang. Kita harus atasi infeksinya dulu. Nah, baru bisa kita lakukan prosedur sistrangnya. Terus tadi apa pertanyaan keduanya tadi apa ya? Apa Dima? Jadi dok, kalau misalnya kondisinya sudah besar, kemudian dia rupture, bagaimana tata laksana kita dok, atau apa yang harus kita lakukan dok dari kistanya? Oke, jadi ada beberapa literatur ya, dia menyebutkan bahwa ada beberapa teknik sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia besar sekali, bisa kita aspirasi gitu supaya mengurangi dari rupture dari kistanya, karena memang bila kistanya rupture memang akan sedikit lebih sulit lah dari identifikasi dari jalur duktusnya gitu. Nah, ada juga yang dia diaspirasi terus dia kasih tembak methylene blue buat mengetahui supaya lebih jelas dia terlihat jalurnya dari duktus tiroglossusnya itu hingga ke pangkal gitu.
ya jalannya ya kita aspirasi aja kalau misalkan itu terlalu besar gitu untuk mengurangi dari rupture saat kita melakukan diseksinya. Gimana Dokter Dimas? Baik dokter, terima kasih banyak dok. Izin Ya, bertanya, terima kasih. dokter. Iya silakan. Izin, terima kasih, dokter Zaki. Kalau kita tadi dikatakan pada Tiroglossus dakis itu bisa terjadi malignansi atau karsinoma. Nah, ketika kita setelah melakukan sistrang, ditemukan histopatologinya adalah suatu malignansi, apa tindakan kita berikutnya, dok? Apakah memang secara embriologi dia tadi berasal dari tiroid juga, berhubungan sama tiroid, apakah dilanjutkan dengan total tiroid atau ada tindakan tambahan berikutnya, dok? Terima kasih. Ya, jadi tadi ya dari kista ductus thiroglossus ini dia memang 1% terjadi suatu malignansi. Dan hampir 95% tuh malignansinya tuh jenis papiler dari karsinoma. Kenapa dia papiler karsinoma? Ya karena ada sel-sel dari tiroid di sana di jalurnya itu. Nah, kedua yang lebih sering ya suatu dari SCC ya, squamous cell karsinoma karena memang dinding epitel juga kolumnar itu dia biasanya dari saluran napas. Nah, kalau misalkan kita temukan secara insidental suatu malignansi dari papiler karsinoma, ya kita setelah operasi kita harus evaluasi dari tiroidnya, apakah ada nodul yang kita curigai malignansi, kemudian KGB kolinya, kalau memang ada kita lakukan investigasi pada tiroid dan KGB-nya memang ada, ya kita melakukan prosedur seperti tindakan tiroid dan diseksinya gitu, dan bisa dilanjutkan dengan suatu tindakan radioablasi setelahnya gitu, tergantung dari low risk-nya, moderate atau high risk-nya gitu. Itu kalau yang jenis papiler gitu. Ya, gimana Dokter Riko? Terima kasih banyak, dok. Ya. Izin bertanya dok, apakah dari pemeriksaan FNAB kita dapat menegakkan suatu kista ductus thiroglossus melalui cairan aspirasi FNAB dok? Terima kasih dok. Iya, ini Dokter Dede, terima kasih. Jadi tadi ya kita kan dasar untuk melakukan suatu, kalau di onkologi ini kan dasar untuk melakukan suatu tindakan sitologi atau histopatologi ya kita harus tahu dari histologi dari organnya itu sendiri atau masanya itu sendiri. Nah tadi di awal tadi sudah ada slide-nya kan. Jadi secara histologi itu lapisan dari epitel di ductus thiroglossus ini dia merupakan epitel squamosa, kemudian kolumnar, bersilia malah karena kan dia kan ada hubungannya dengan dari dari respirasi, saluran seperti saluran respirasi, kemudian adanya kristal dari kolesterol cairannya itu. Nah, dari hasil sitologi pun akan tampak gitu. Jadi akan terlihat adanya kristal kolesterol, kemudian sel kolumnar, dan kadang bisa ditemukan sel tiroid di situ gitu. Nah, tapi memang kalau sel tiroid ini tidak dari literatur yang saya baca tuh sekitar 50% lah bisa ditemukan dari FNAB gitu, 50% kurang. Tapi kalau untuk patognomoniknya dari FNAB itu ya dari sel kolumnar sama dari kristal kolesterolnya yang kita temukan. Itu udah hampir pastilah itu suatu ductus thiroglossus gitu. Baik dok, Dan terima kasih dok. nanti akan di
dengan apa diagnosa pastinya kan. Kalau kita kan kalau onkologi ya harus secara histopatologinya kita pastikan lagi gitu. Baik dok, terima kasih dok. Mungkin Dok Ridho bertanya Dok. Ya, Dokter Ridho. Ya Dok, jika tadi kan disebutkan bahwa apakah FNAB ini wajib kita lakukan Dok pada penyuntikan untuk kita tiroglossus. Nah tadi kan dibilang kalau seandainya kita akan ke FNAB, apakah nanti akan ada kebocoran dari cairan kistanya sehingga nanti akan timbul reaksi inflamasi sehingga susah nanti pada saat saat kita lakukan tindakan Dok. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan masalah kan tadi untuk mencegah recurrentnya kita harus memotong dari opioid dan mengambil dari saluran itu seproksimal mungkin bagus banget. Nah, yang sebenarnya kan berapa jarak dari opioid itu kita untuk meligasi dari salurannya dok. Terima kasih dok. Iya ya. Jadi yang apa pertanyaan Maaf dok suaranya putus dok. FNAB masih putus-putus. Enggak dok. Ya, ya, ya jadi apa tadi yang FNAB itu memang sebaiknya dilakukan ya Pak Dokter Ridho untuk pasien pada tiroglossus karena memang tadi kan tujuan kita itu untuk suatu bisa jadi kan dia suatu Maaf dok suaranya nggak jelas dok. Masih putus-putus dok. malignansi gitu. Dan pinjulan pada Ya, kalau ini jelas nggak lewat sini? tiroglossus itu Kayaknya error deh. Jelas ya Izin dok, jelas. jelas dok. dia Halo, udah jelas belum? Sudah dok. Ya, jadi tadi ya tujuan FNAB kan kita apa namanya menyingkirkan dari salah satunya ya diferensial diagnosisnya karena benjolan pada leher itu tidak hanya ya kista ductus tiroglossus misalkan, siapa tahu dia suatu pembesaran KGB pada apa namanya pada regio sentralnya pada level 6 yang suatu metastatik gitu. Nah, itulah kita gunanya kita melakukan FNAB, apakah itu suatu KGB kah atau suatu bisa jadi suatu lipom kah atau suatu epidermal kyst atau bisa jadi tiroglosal. Nah, memang kalau misalkan kita yang punya fasilitas FNAB lebih baik kita lakukan itu karena nanti tata laksananya pun akan berbeda gitu. Yang paling penting sebenarnya salah satunya ya penggunaan USG bedside sebetulnya kan, karena di sana kita yang jelas kita bisa memastikan apakah ini suatu tiroglosal kyst dari lihat bentuknya dan kita evaluasi juga dari kelenjar tiroidnya. Jadi kalau misalkan kelenjar tiroidnya ternyata yang normalnya hilang, bisa jadi itu ektopik tiroid dan edukasi kita pun beda kalau kita misalkan ternyata itu suatu ektopik dari tiroid, kita harus cek fungsi tiroidnya dulu,
kemudian kita edukasi bahwa bila kita melakukan pengangkatan, ya pasti akan menyebabkan pasien tuh harus minum obat seumur hidup. Setidaknya minimal dia kita lakukan dosis substitusi untuk kebutuhan dari fungsi tiroidnya. Nah, itulah seberapa pentingnya dari FNAB. Nah, kemudian untuk seberapa proksimal dari kita melakukan prosedur sistrang, jadi dari sejarahnya itu prosedur sistrang itu pernah dilakukan sampai mukosa dari lapisan mukosa di intraoralnya dari foramen secum gitu. Nah, cuman ternyata jika kita melakukan sampai ke mukosa foramen secum, ternyata dia bisa menyebabkan inflamasi, infeksi segala macam, malah memperberat, jadi malah menyebabkan fistal orokutan, infeksi segala macam gitu. Nah, ternyata prosedur yang berkembang kita tidak perlu sampai membuang lah gitu dari salurannya sampai ke mukosanya. Nah, tapi sepangkal mungkinnya itu kita yang tadi kita harus mengetahui bagian superior dari ductus thiroglossus, kita ikuti telusuri dari sampai kita bebaskan dari milohioidnya, otot milohioidnya sampai ke bagian dari otot lidahnya kalau bisa seproksimal mungkin gitu. Habis itu kita traksi dikit, nah baru kita ligasi untuk kita kita potong dia di situ gitu. Tapi prosedur yang sampai mengangkat sampai di mukosa foramen secum udah nggak pernah dikerjakan lagi gitu. Yang penting sepangkal mungkin lah gitu untuk mencegah residifnya. Nah, sepangkal mungkin tuh ya kita harus sampai ke arah milohioidnya, sampai ke perlu sampai ke otot lidah kita traksinya gitu di bagian inferiornya, superior dari atau pangkalnya dari ductusnya. Mungkin gitu, Dokter Rido. Gimana? Terima kasih, Dok. Mungkin dari teman-teman residen yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Dr. Zaki. Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Tadi sebelumnya telah dipaparkan juga Dr. Zaki, salah satu upaya kita untuk menghindari recurrency adalah dengan melakukan eksisi seproksimal mungkin, Dok. Namun menurut yang Alto baca, Dok, ternyata masih ada dapat beberapa kasus yang terjadinya recurrency pada pasien dengan kista thiroglossus ini, Dok, yang telah dilakukan sistem prosedur. Jika terjadi recurrency, apa yang bisa kita lakukan, Dok? Lalu, Dok, untuk pasien-pasien yang menolak untuk dilakukan operasi, pernah baca salah satu upayanya dapat dilakukan dengan injeksi sklerotan, Dok. Apakah injeksi sklerotan masih bisa dipakai atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, oke. Jadi yang tadi ya, suatu tindakan prosedur sistrang pun dia bisa masih ada dia kemungkinan untuk terjadi rekurensi. Nah, dari literatur itu dia 3-5% gitu. Banyak faktor dia kenapa bisa rekurensi pada saat pasca operasi dari sistrang, walaupun kita udah ngerjain sistrang. Yang pertama ya faktornya itu dia pernah infeksi berulang gitu. Infeksi berulang, dia menyebabkan tracknya nggak jelas pada saat melakukan sistrang prosedur. Kemudian udah ada fibrotik, udah ada udah fibrosis di daerahnya sehingga samar si operatornya itu melakukan sistrang walaupun dia melakukan sistrang. Nah, itu beberapa literatur menyebutkan seperti itu karena udah ada riwayat dari infeksi berulang. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan dia terjadi suatu rekurensi gitu. Nah, memang ada pilihannya seperti injeksi sklerotan agent gitu. Tapi itu tindakan yang nggak terlalu dianjurkan karena akan tetap aja akan menyebabkan suatu residif dari dari
duktus kista tiroglossus, kecuali kalau pasiennya sendiri yang menolak operasi atau ada komorbid lainnya gitu, sehingga kita melakukan tindakan yang seperti aspirasi atau kita injeksi seperti itu, injeksi sklerotana agen. Tapi kalau dengan dengan kondisi yang baik, tidak ada komorbid atau bisa dilakukan dengan tindakan operasi, ya yang pertama kita harus telusuri dulu tracknya. Jadi ada dua caranya. Kalau dia telah terjadi fistal, kita bisa injeksi zat warnanya itu dari fistalnya, atau pakai atau kita lakukan fistulografi bisa. Nah, ada juga secara endoskopi. Kalau endoskopi itu kita masukkan secara retrograd, dia memasukkan cairan pewarnanya itu dari foramen secumnya, disemprot di situ, gitu, dimasukin secara endoskopi, dimasukin ke foramen secum, baru disemprot. Nah, dulu selama saya pendidikan pernah tuh yang mendapati yang residip, dia udah 3 kali 4 kali operasi residip. Nah, terbantu karena ternyata ada fistalnya di sini. Nah, lalu kita tembak pakai pewarna, kita kasih methylene blue atau kita kasih betadine waktu itu. Nah, nanti terlihat dia tracknya ke arah mana. Nah, nanti baru kita eksisi lagi tracknya sampai ke pangkalnya. Nah, alhamdulillah setelah kita lakukan itu, ya tidak kambuh lagi gitu. Jadi memang dasar dari ductus tiroglossus itu untuk mencegah kekambuhan, ya kita harus mengeksisi dari kista sampai saluran sampai ke pangkalnya gitu. Jangan sampai ada yang tersisa, karena akan menyebabkan ya residif tumor lagi gitu. Gimana Altof? Terima kasih dok. Ya, Adler nih udah raise hand. Ya, silakan Dokter Adler. Siap dokter, izin bertanya dok. Kita tahu kan ductus tiroglossus ini terbentuknya secara embryologi gagal penutupan ya dok. Nah, kalau saat waktu kita ketemukan pada anak-anak ataupun orang dewasa gitu dok, apakah setiap adanya kita temukan screening terdapat kita curiga mengarah ke kista ductus tiroglossus, apakah perlu dilakukan tindakan operatif walaupun misalnya belum ada gejala klinis yang terlihat dok. Dan Jadi pada anak-anak apakah ada syarat tertentu dok, pada usia berapa baru bisa dilakukan operasi gitu? Kasih dok. ya, ya jadi kalau intinya pada anak-anak tuh kan dia kan ada ada kriteria sendiri, dia rule of 10 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kita kalau misalkan ya maksudnya jangan terlalu muda sekali lah gitu, yang syarat anak tuh bisa kita lakukan tindakan operatif gitu. Karena memang ya makin lama tindakan kita tidak lakukan tindakan operatif, ya dia itu tidak akan pernah tertutup gitu. Itu edukasi yang paling penting. Kalau nanti sejawat tuh udah jadi SPB, ketemu pasien yang seperti itu gitu pada usia anak-anak gitu. Nah, itu kalau misalkan udah ketemu, itu tidak akan pernah terjadi involusi atau penutupan gitu selama kehidupan dia. Malah kalau misalkan dibiarkan, itu akan terjadi infeksi. Itu yang penting banget yang perlu diedukasi gitu. Karena kan memang dia udah melewati udah lewat dari 10 minggu dari kehamilannya, itu udah tidak tertutup, ya tidak akan pernah tertutup lagi gitu. Ya kan suatu kelainan kongenital kan, nah itu yang paling penting. Nah, tindakan operatifnya kapan baiknya, ya kalau misalkan dia udah memenuhi syarat dari tindakan operatif. Kalau misalkan pada anak, syarat dari anaknya gitu, apakah layak dioperasi atau tidak. Karena makin tua dia kita temukan atau makin tua dia dilakukan tindakan operatif, misalkan pada dekade 4, 5, itu yang tadi
sel-sel dari epitelnya itu dia bisa terinflamasi terus-terus sehingga dia bisa jadi terjadi keganasan. Kalau misalkan inflamasi terus-terus itu bisa terjadi SCC dia pada tracknya itu. Jadi seperti itu. Jadi edukasinya pada anak ya menjelaskan ke orang tua bahwa ini tidak akan pernah tertutup, itu yang pertama. Dan kalau misalkan tidak dilakukan operasi akan terjadi infeksi, ya infeksi ini akan lebih mempersulit dari tindakan operatif dan resiko residipnya akan lebih besar walaupun kita melakukan sistem prosedur gitu. Kalau misalkan sudah layak pada toleransi operasi pada anaknya ya kita lakukan tindakan operatifnya gitu, Dokter Atlar. Baik dok, terima kasih dok. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang residen yang lain? Ya baiklah, jika tidak ada, apakah ada tambahan dok dari Dokter Daan dan Dokter Rizky? Mohon izin dok. Dokter Daan, silakan. Baik dok. Dari Dokter Daan, apakah ada tambahan dok? Mohon izin dok. Oh ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya. Makasih. Saya kira udah lengkap nih Dokter Dedi dari Dokter Zaki. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kista ductus thiroglossus itu, suara saya jelas ya? Jelas dok. Oke. Gambarnya nggak keluar sinyal. Ya. Jadi kista ductus thiroglossus itu bagian dari evaluasi benjolan di leher ya, yang kita singkat dengan kiten ya. Jadi salah satunya tadi yang disebutkan oleh Dr. Zaki, ini kelainan kongenital, ya. Banyak kista yang lain di situ. Ya. Itu tadi disebutkan diagnosis bandingnya, branchial kyst, dermoid kyst dan sebagainya ya. Khusus yang untuk kista ductus thiroglossus ini kebanyakan berada pada garis tengah. Ya. Dan munculnya pada usia anak-anak ya. Dan anomali kelainan bisa terjadi pada orang tua ya. Dan dulu memang kita sudah pernah dapat ya malignan kista ductus thiroglossus ya, yang malignan ya. Kalau buka di literatur atau jurnal juga ada beberapa yang sudah melaporkan malignan ductus thiroglossus. Ya operasinya tadi sudah itu ya, saya kira memang kalau kita menghadapi yang residif ya kita ada dapat ya beberapa kali dioperasi ya karena residif. Jadi kuncinya itu tadi ya, membuka sampai ke thread ya, bahkan sampai ke seproksimal mungkin sampai ke foramen cecum ya. Saya kira baik sekali presentasi pada pagi hari ini dari Dr. Zaki, ini update ilmunya. Nanti ini kalau bisa diminta sama Dr. Zaki itu PowerPoint-nya untuk diulang-ulang dibaca oleh PPTS. Demikian, terima kasih Dr. Zaki, terima kasih Dr. Dede, Dr. Rizky, SPS yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Dokter Daan. Apakah dari Dokter Rizky ada tambahan dok? Mohon izin dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan bersama-sama terima kasih ya kepada Dokter Zaki yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu kepada adik-adiknya, beberapa umum di Rumah Sakit Jamil Padang.
semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya, karena saya dengar sangat aplikatif sekali dan memang untuk praktik sehari-hari ini ya sangat praktis sekali. Jadi harap BPDS mengulang-ulang kuliah ini. Izin nanti ada presentasi ya kita upload di YouTube channel kita ya. Ya, Di baik. apa ya? Ya, nah mohon diulang-ulang juga mungkin PPDS pada umum di Unri juga diminta ini presentasi. Subscribe ya di YouTube channelnya. Ya, siap. Kalau iya. Kapan-kapan kita kuliah bersama juga ya dengan PPDS di Unri. Baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon izin nanti kapan-kapan kita ganggu lagi ya Dr. Zaki ya untuk berbagi ilmunya untuk adik-adik. Baik, Siap, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Mungkin untuk pagi ini udah disampaikan banyak ilmu dari Dr. Zaki. Terima kasih kepada Dr. Zaki yang telah memberikan ilmu pada pagi ini. Untuk selanjutnya mungkin kuliah subuh kita tutup ya Dok. Mohon izin Dok. Iya, silakan ya. Ya Dok, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Terima kasih Daan. Dr. Zaki. Di mana nih Bang Kinang di Pekanbaru Zaki? Di Pekanbaru Dok. Pekanbaru ya. Alhamdulillah kemarin udah banyak ikut operasi ya. Iya Dok. Bantu Dr. Revif ya. Iya Dok. Iya. Oke. Ya. Yang mana yang bisa dilakukan dulu ya sebelum administrasi yang lainnya ya. Iya Dok. Siap. Ya. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Dok. Oke ya. Izin live ya. Ya, izin. Terima kasih Dr. Ya, Rahma. izin live, Dr. Terima kasih. Dede, Dr. Rizky. Ya Dok. Terima kasih semua. Dede ya. Terima kasih semua. Ya Dok, terima kasih Dok. Untuk PowerPoint tadi udah dikasih ke ini ya Dr. Akbar tadi. Baik Dok. Tinggal jajan yang belum Dr. Zaki. Belum lagi. Sabar. Siap. Oke deh, izin live ya. Terima kasih Bang Zaki. Terima kasih Dok. Ya Dr. D.